Hello Technolovers! Kenaikan harga minyak tanah atau BBM telah mendorong kenaikan harga bahan bangunan, termasuk harga kayu sebagai bahan dasar bangunan. Kenaikan harga kayu yang cukup signifikan membuat masyarakat mencari alternatif pengganti kayu sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti menggunakan kayu lokal, namun hasilnya belum maksimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bambu merupakan bahan bangunan yang paling murah dan mengkonsumsi energi paling sedikit saat digunakan, dibandingkan dengan bahan lain seperti batu bata, beton, kayu, dan baja. Nah, mari kita lihat proses pengolahan bambu sebagai bahan konstruksi berikut ini. Bambu sebagai bahan bangunan telah dikenal oleh nenek moyang suku bangsa di daerah tropis, terutama di Asia, seperti Cina Daratan, Jepang, Korea, dan Nusantara. Bahkan dapat dikatakan bahwa bambu telah menjadi bagian penting dari tradisi budaya yang telah berlangsung selama puluhan generasi dalam sebaran geografis Nusantara. Di Jawa dan Bali, penggunaan bambu sebagai bahan bangunan hampir 30%. Namun penggunaan bambu sebagai bahan bangunan di Indonesia hampir 80% dan sisanya 20% digunakan untuk bahan non-bangunan. Selama berabad-abad, bambu dimanfaatkan untuk bahan konstruksi seperti membangun rumah jembatan dan lain-lain, terutama di wilayah Asia termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan bambu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah tanaman ini merupakan material yang fleksibel, kuat, ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bambu juga merupakan tanaman yang ramah lingkungan, di mana bambu ini dapat menghasilkan oksigen 35% lebih banyak dari pohon biasa dan bambu ini dapat mengurangi polusi karena dapat menyerap karbon dioksida 30% lebih banyak dari tanaman lain. Bambu sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam budaya Cina. Cina adalah rumah bagi 500 spesies bambu yang merupakan 40% dari semua spesies bambu yang dikenal di dunia. Namun, di sebagian besar Cina, bambu sudah tidak lagi digunakan sebagai bahan konstruksi karena masalah keamanan. Mereka lebih memilih aluminium dan baja dibandingkan bambu. Kalau di Indonesia sendiri, penggunaan bambu sering dijumpai dalam kegiatan pembangunan rumah sebagai struktur panca. Namun berbeda dengan di Hong Kong, penggunaan bambu ini masih digunakan dalam kegiatan konstruksi gedung pencakar langitnya. Dan Hong Kong merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih banyak menggunakan bambu sebagai bahan bangunan, terutama untuk scaffolding. Scaffolding adalah struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau juga untuk perbaikan gedung serta bangunan besar lainnya. Scaffolding di Hong Kong ini tingginya bisa mencapai hingga 60 lantai, serta dalam proses pembangunan scaffolding tersebut dibuat dengan tenaga manual. Dibutuhkan keahlian dan pengalaman untuk membangun scaffolding dari bambu ini loh. Pemasangan bambu ini juga harus tepat posisinya karena jika terlalu tinggi posisinya, maka bambu tersebut akan bengkok. Bambu yang digunakan ini merupakan bambu yang sudah berumur sekitar 4 tahun, kemudian dipotong lalu dikeringkan selama 2 bulan. Setelah itu, bambu-bambu ini dipotong dengan ukuran 7 meter lalu dikirim ke lokasi tempat gedung dibangun. Bambu tersebut kemudian dipasang oleh para pekerja tanpa menggunakan tali pengaman apapun. Dan untuk mengikat bambu-bambu ini, mereka menggunakan tali strapping paste scaffolding. Dari bambu ini berbentuk persegi yang ukuran tiap sisinya ini sekitar 75 cm. Hal ini bertujuan agar struktur scaffolding ini kuat serta mudah untuk dipanjat oleh para pekerja. Meskipun pekerjaan membangun scaffolding ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Namun di Hong Kong, pekerjaan tersebut memiliki bayaran yang besar dan juga merupakan pekerjaan yang terhormat. Selain itu, bambu juga bisa digunakan untuk membuat bambu plywood atau biasa disebut dengan panel bambu atau kayu lapis bambu. Panda bambu ini nantinya dapat dipakai untuk membuat pintu jendela, lantai rumah, dan lain-lain. Gimana prosesnya? Batang bambu dipotong menjadi beberapa bagian dan dalam ukuran yang berbeda-beda. Kemudian bambu-bambu tersebut dimasukkan ke dalam mesin pemotong. Lalu bambu akan dipotong menjadi lembaran-lembaran bambu yang berukuran kecil. Setelah itu, lembaran-lembaran bambu dimasukkan ke mesin khusus untuk menghilangkan noda bambu dan membuat lembaran bambu yang berbentuk rata dan mulus. Selanjutnya, lembaran-lembaran bambu dimasukkan dengan air panas yang sudah diberi garam dan dimasukkan ke dalam tempat pengering untuk dikeringkan. Kemudian, bambu dimasukkan ke dalam tabung khusus untuk proses karbonasi. Setelah selesai, lembaran-lembaran bambu nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran standar yang telah ditentukan.
Lembaran-lembaran bambu tersebut kemudian dirangkai menjadi satu dan dimasukkan ke mesin perekat. Dan jenis perekat yang digunakan adalah lem melamin. Kemudian lembaran bambu yang sudah direkatkan tersebut dimasukkan ke mesin hot press dengan suhu 120 hingga 150 derajat Celcius. Setelah dari mesin hot press, lembaran-lembaran bambu ini kemudian saling rekat yang nantinya akan dipotong sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, panda bambu ini kemudian dimasukkan ke mesin penghalus. Selain digunakan sebagai plywood, saat ini banyak penelitian dan pengembangan tentang penggunaan bambu sebagai tulang beton menggantikan baja. Dalam hal kekuatan tarik bambu, lebih unggul daripada baja kekuatan tarik baja adalah 23.000 PSSI. Sedangkan bambu memiliki kekuatan tarik 28.000 KYT. Dalam suatu pengujian bimbingan tulangan, bambu memiliki struktur yang sama kuatnya dengan bim tulangan baja. Hal ini disebabkan karena bambu, terutama bambu yang sudah tua, mempunyai susunan serat yang lurus dan juga keras. Di Indonesia sendiri, penggunaan bambu dalam jumlah yang besar juga digunakan dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Jalan tol Semarang-Demak dengan panjang 27 km ini memiliki dua sesi. Pada seksi yang pertama akan memiliki panjang 10,69 km dan didesain akan membelah lautan yang sekaligus akan menjadi sebuah tembok laut raksasa. Sesi yang pertama ini akan diperkirakan selesai pada tahun 2024 dan diproyeksikan operasional pada tahun 2025. Sedangkan pada sesi 2 akan memiliki panjang 1.631 km. Ketahanan struktur bangunan tol yang sekaligus menjadi tembok laut ini dirancang akan bisa menahan banjir rob selama 50 tahun. Pembangunan jalan tol pada sesi yang pertama akan menggunakan teknologi bambu. Pemilihan teknologi bambu pada sesi yang pertama ini adalah karena tanah yang akan dibangun jalan tol memiliki struktur tanah lunak yang sangat dalam, yakni mencapai kedalaman 60 meter. Selain itu, bambu dinilai memiliki struktur yang mampu menahan struktur bangunan jalan di atas laut. Bambu memiliki kekuatan menahan struktur bangunan karena memiliki serat yang kuat dan merata. Dan sebelum diaplikasikan dalam pembangunan jalan tol, bambu tersebut sudah dilakukan pengujian. Untuk saat ini, proses penerapan teknologi bambu ini masih dalam tahap terakhir pembangunan, yang mana di dalam proses ini digunakan sebagai matras dan juga di dalam tahap ini, penerapan teknologi bambu untuk tembok laut akan dicoba sepanjang 400 meter. Dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022 ini. Bambu yang digunakan ini didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia, kemudian dipilih sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nantinya bambu akan dipasang secara vertikal di permukaan tanah lunak sebagai cerucuk. Lalu di atas cerucuk akan dipasang matras bambu yang telah dirakit menggunakan tali matras. Bambu ini disusun menggunakan 13 lapis bambu, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan geodak dan penimbunan pasir sebagai bantalan struktur jalan tol. Like, komen, dan share video ini.